warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat pagi, Pak. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan aktivitas kita semua dalam kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik, teman sekalian, saya mohon maaf, ini saya ada tugas dari Dikti, terutama dari untuk masalah pekerti. Jadi sudah mulai dari pekan yang lalu, dari tanggal 25 sampai tanggal 7 besok. Ini saya harus tugas terakhir itu menyampaikan materi reteaching, ya, terutama bidang yang saya geluti, yaitu bidang akuntansi pajak atau audit. Baik teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang mengenai KUP. KUP itu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sudah mulai ada tata cara perpajakan itu yang mengenai aturan mainnya. Kemudian ini dasar hukum mengenai pelaksanaan, terutama PPh pasal 21 atau 26 atau PPh badan. Nah, kemudian di sini disebutkan atau dasar hukumnya bahwa dasar hukum Undang-Undang PPh yaitu nomor 6 tahun 1983. Kemudian ada reformasi pajak atau pembenahan, itu mulai dari ini Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, kemudian diupdate kembali nomor Undang-Undang nomor pajakan nomor 36 tahun 2008. Kemudian masing-masing Undang-Undang tahun 17 tahun 2000, nomor 17 tahun 2000. Ini ada cap-nya masing-masing. Kemudian keputusan presiden, kemudian diturunkan tentang jumlah pemotongan PPh pasal ini 21 atau 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Ini yang tahun jumlahnya tahun undang-undangnya tahun 2000. Kemudian terakhir perubahan itu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yaitu PMK. Kalau PMK ini setelah mendengar, PMK itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 252 garis miring PMK titik 03 tahun 2008 tentang jumlah pemotongan PPh pasal 21 atau PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Nah, kemudian di sini ada pedomannya, teknis dan tata cara pemotongan PPh pasal 21 dan atau 26 diatur lebih lanjut dengan peraturan Presiden Pajak. Kalau 26 itu berhubungan masalah pajak penghasilan luar negeri, tapi kalau 21 dalam negeri. Baik, kemudian mekanismenya pembayaran PPh di sini ada dua macam, self assessment dan withholding system. Yaitu kalau sistem self assessment itu menghitung, menyetor, melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang. Yang aktif itu sih wajib pajak, misalkan teman-teman sekalian, atau ini orang pribadi atau bahkan yang korporatnya. Kemudian kalau withholding system itu siapa? Melalui pajak terutang dihitung, dipotong atau dibukut, disetorkan, dilakukan pihak lain. Berarti yang saya mempunyai jasa di bidang akuntansi dan pembukuan, yang motong itu pihak lain, misalkan si yang saya memberikan jasa itu. Dan di sini ada salah satunya ada di sini objeknya PPh pasal 21. Ini 21, kemudian PPh pasal 22, kemudian pasal 23 atau 26, kemudian pasal 15 dan PPh pasal 4 ayat 2 tentang. Nah, kemudian ini pengertian atau konsepnya mengenai PPh pasal 21 atau 26. Ini sebagai anggaplah ini sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan. Ini wajib pajak orang pribadi adalah sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan. Bagi yang mempunyai jabatan maupun tidak, itu akan dikenakan PPh. Ini ada jasa kegiatan yang dilakukan subjek pajak orang pribadi atas penghasilan berupa apa? Gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun. Nah, ini objeknya itu 21, universal 21. Kemudian subjek pajak dalam negeri. Ini pasal PPh pasal 21. Ini kalau orang pribadi yang baru kemarin pernah lapor ke satu itu kategori subjek pajak dalam negeri. Yang kedua subjek pajak luar negeri, yaitu mengenai PPh pasal 26. Kalau misalkan pasal 26 itu yang terkait mengenai ekspatriat orang luar negeri yang bekerja di dalam negeri di Indonesia atau sebaliknya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ini akan dikenakan PPh pasal 26. Ini antaranya. Kemudian di sini ada subjek dan objek PPh pasal 21, yaitu pemotong. Pemotong itu siapa? Di sini adalah pemberi penghasilan. Ya, pemberi penghasilan itu bisa orang pribadi maupun badan. Badan itu korporat, CV, BUMN atau parpol, itu bisa dikatakan korporat. Kemudian objek PPh pasal 21 adalah penghasilan, ya, atau penghasilan yang mempunyai income aktif. Kemudian ada pekerjaan, jasa dan kegiatan, itu termasuk yang saya jelaskan di awal, ada pengertian dasar dan sebagainya. Kemudian subjeknya orang pribadi dalam negeri. Nah, ini kemudian peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per di peraturan 931 PJ tahun 2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 21 dan atau pajak yang menghasilkan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Baik, ini kemudian ini pemotong PPh pasal 21 atau 26. Ini mendengarkan, nanti kalau sudah saya kasih pertanyaan, silakan nanti bertanya, diskusi sebentar. Kemudian ini juga penting bagi semua sekalian yang menekuni bidang keuangan atau pajak. Kemudian siapa pemotong PPh pasal 21 atau 26 adalah pemberi kerja. Siapa ini? Orang pribadi atau badan. Teman-teman sekalian, sebagai bos atau punya pengusaha, mempunyai karyawan, nanti menggaji atau memberikan honorarium pada si karyawan itu. Kemudian badan, yang badan ini ya bisa PP, CV ataupun koperasi atau perbankan dan sebagainya, itu dianggap sebagai badan atau yayasan, itu juga sama. Kemudian cabang, ini cabang ini misalkan pusatnya di Bogor, cabangnya bisa di Jakarta, maupun di Surabaya, maupun tempat lainnya. Di sini ada perwakilan ini dalam hal terkait masalah pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain atau cabang perwakilan dan sebagainya. Kemudian pemotong lainnya adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah. Siapa di sini yang bekerja di pemerintahan? Bintang. Atau BUMN? Bintang BUMN, Pak. BUMN bisa dikerja memotong, berarti bendahara. Ya, bendahara itu motong PPh pasal 22. Di sini juga bisa BUMN atau yang sektor publik di sini. Kemudian ada dana pensiun. Siapa yang melanggarkan dana pensiun atau dana sosial itu juga merupakan apa? Pemberi kerja juga sama. Ya, kemudian ada pelanggaran kegiatan lainnya. Baik, kemudian ada ini yang tadi yang merupakan pemotong, sekarang bukan pemotong. Pemberi kerja bukan pemotong. 26 atau 21. Kalau 21 tadi sampaikan wajib balik dalam negeri, kalau luar negeri menggunakan pasal 26.
yaitu kantor perwakilan negara asing. Siapa yang orang tuanya atau teman-teman sini yang bekerja di Kedubes. kedubes atau diplomat Bintang. yang bintang pada ya. Di sini organisasi. Bapaknya Pak Raden. Ya, organisasi internasional Bapak Menteri Keuangan. Ini bukan atau pemberi kerja pribadi yang tidak melakukan kerja usaha. Ini kalau orang pribadi yang tidak melakukan usaha bukan merupakan pemotong pajak. Kemudian siapa penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 atau 26? Yaitu pegawai. Pegawai itu siapa? Ya. Bintang. Yang teman-teman Kita Pak kita. Kita ini pegawai Pak. Kita pegawai. saya bekerja di yayasan atau mengajari dosen bisa dipotong juga karena menjadi narasumber atau pemateri diklat saya dipotong itu. Dipotong honorarium atau penor. Baik, ini ada dan penerima uang pensiun atau pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun. THT tahu? Ada THT, Tahu. CHT termasuk ahli warisnya, bukan pegawai. Baik, ini. Ya kan? Kemudian anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai. Di sini merupakan penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Ya, teman-teman sekalian yang mempunyai kapasitas keilmuan bisa merangkap sebagai apa? Nanti di komisaris independen. Yes, mantap. Bintang. Ya, kemudian ada mantan pegawai atau peserta kegiatan. Ini peserta kegiatan, peserta perlombaan ternyata dipotong PPh pasal 21. Ya. Ini peserta rapat, konferensi, sidang pertemuan atau kunjungan kerja, atau peserta anggota kepanitiaan. Siapa yang panitia dapat honor dan sebagainya. Nanti ada objek PPh pasal 21-nya. Kemudian peserta diklat pendidikan dan latihan magang. Peserta kira-kira siapa pernah yang magang nanti dapat honor kalau misalkan di kelas PTKP dikenakan pajak itu. Tapi kalau di bawah ya tidak kena. Baik, kemudian ini penerima penghasilan yang tidak ber-NPWP. Siapa yang teman sekalian yang sudah mempunyai NPWP sama yang belum, itu perlakuannya beda. Bintang. Kalau yang sudah bekerja, tapi Gua udah ada gua. NPWP, pengalinya berapa? 120%. Sen. Nah, katanya ini setelah pemotongan PPh pasal 21 bulan Desember yang ber-NPWP, ya ini setelah dipotong itu bisa dikreditkan atau bisa diperhitungkan bulan berikut atau berikutnya yang sudah dipotong. Baik, kemudian PPh pajak penghasilan yang dikenakan masih berlanjut 26 atau 21 penghasilan pegawai tetap. Kalau perhatikan sebentar, ini kita sambil belajar udah sampai yang baik teratur maupun tidak teratur. Kemudian penghasilan penerima pensiun secara teratur. Siapa ini yang pesangon pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayaran periode jangka waktu 2 tahun. Baik, kemudian ada penghasilan pegawai tidak tetap maupun tenaga kerja lepas. Ini merupakan juga objek 21 atau 26. Kemudian imbalan kepada peserta kegiatan, ya ini kepanitiaan yang kita tadi. Imbalan kepada Dewan Komisaris. Kemudian ada termasuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak. Apa kenikmatan natura itu pernah tahu mendengar namanya natura? Belum pernah dengar Pak? Belum pernah. Yaitu natura itu seorang wajib pajak yang dapat fasilitas dari kantor, misalnya uang makan,
uang tunjangan transportasi dan Betul. sebagainya, atau misalnya tunjangan rumah atau tunjangan mobil. Homestay Pak. Ya, tunjangan rumah atau mobil itu statusnya gimana? Dibawa pulang atau Hak pakai Pak. ditaruh di kantor. Ada yang dibawa pulang, ada di kantor Pak. Sama. Kemudian kalau penghasilannya, kalau di siang hari dapat uang makan berupa voucher, bukan uang tapi voucher. Coba lihat. Oke. Voucher, tapi kalau voucher itu berupa misalkan 100.000 per hari, itu nggak boleh sebagai penghasilan si karyawan, penghasilan si karyawan kayak gitu. Tapi itu bisa dibebankan sebagai objek si perusahaannya. Baik. Nah, kemudian ini nanti ada listnya, ada penghitungan besarnya penghasilan. Di sini ada uang rupiah sesuai dengan yang diterima atau diperoleh. Ini bisa ada penghasilan yang harian, sehari itu berapa teman-teman sekalian. Ada uang asing, ya ini nanti diteruskan Menteri Keuangan. Biasanya apa, di pajak itu per bulan sekali atau per pekan sekali itu ada namanya kurs BI. Itu nanti dikalikan ke sini. Kalau penghasilannya orang luar, biasanya orang ekspatriat bekerja di sini, pakai uang dolar, nanti dikurskan rupiah berdasarkan berapa berlakunya. Kemudian kenikmatan atau natural, ini sesuai dengan harga pasar, atau misalkan nanti saya sampaikan kalau sehari itu makan berapa, nanti bukan si objek si penghasilan si siapa yang menerima, tapi boleh nanti biaya ini dibebankan oleh perusahaan ke penghasilan di badan. Baik, kemudian tadi yang penghasilan 21, sekarang penghasilan yang tidak dikenakan BPH pasal 21 atau 26, yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan. Siapa yang pernah mengasuransikan orang tuanya atau anaknya atau saudaranya, nanti tidak dikenakan objek di pasal 21 atau kecelakaan jiwa dan sebagainya. Ini yang pernah mengasuransikan, nanti kalau sudah cair dari mana yang memberikan yang kita asuransikan itu, nanti tidak dikenakan objek pasal 21 atau 26. Baik, kemudian natural atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, ini terkait mengenai kenikmatan. Kemudian iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkyu, iuran THT atau JHT yang dibayar pemberi kerja. Ini pensiun kepada dana pensiun yang misalkan ini aslinya sebagai dana pensiun juga, tapi itu bukan objek 21 atau 26. Kemudian zakat atau sumbangan wajib pajak keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk disahkan pemerintah, ini merupakan bukan objek atau penghasilan tidak dikenakan 21. Nah, kalau zakat itu kita bayar zakat ke Basnas atau Basnas atau Basda atau Las, kata resmi itu bisa dibebankan sebagai biaya. Itu gimana? Maksudnya pengaruhnya di mana? Ini kalau di 21 tidak boleh, tapi kalau di BPH badan itu boleh dibebankan sebagai biaya. Itu nanti mengurangi penghasilan BPH badan. Kemudian beasiswa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 ini sebelumnya. Baik, kemudian kapan saat terutang PPH pasal 21 atau 26, yaitu penerima penghasilan saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Ini agak serius benar. Baik, kemudian kalau misalkan bulan sekarang yang kemarin bulan Maret
dapat penghasilan atau gaji itu kapan disetorkan ke kas negara? April, Pak. Itu April pada maksimal tanggal 10 10. April itu harus disetorkan di sini. Misalkan penghasilannya penghasilan Maret 4 juta. Dibayar PPh-nya kapan? April. Berarti tanggal 10 April. April kemudian pelaporan pajaknya tanggal 20 April. Berikutnya. Nanti kalau lewat dari tanggal 10 pembayaran, kalau kurang bayar, nanti kenakan denda 2% dari DPP. Kalau pelaporannya lewat di tanggal 20 kenakan berapa ya? Sekarang 100.000 atau 500.000 per bulan. Gitu. Baik, kemudian pemotong. Ini pemotong itu yang pemberi penghasilan. Akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan tentangnya penghasilan di sini. Nah, di sini ada kewajiban pemotong, yaitu wajib pajak mendaftarkan diri ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Nah, ini si pemotong atau si pemberi penghasilan atau yang si wajib pajak ini setiap bulannya atau setiap kalendernya harus memotong penghasilan. Kalender itu dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Kemudian PPh pasal 21 atau 26 yang dipotong wajib disetor ke kantor pajak atau kan paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Siapa yang pernah ngalamin ini? Paling lama atau tanggal 10, berarti nanti kalau masanya Maret, berarti sini April. Kemudian harus disetorkan, kemudian nanti dilaporkan. Bukan melaporkan, ini melaporkannya itu atau setor ke banknya itu bisa ke bank yang terdekat atau yang ditunjuk oleh Dirview atau Menteri Keuangan, sama kantor pos juga bisa. Nanti stempelnya. Kemudian wajib pajak membuat catatan. Baik. Kemudian wajib pajak membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 atau 26 untuk setiap masa pajak. Ini harus ada kertas kerjanya. Kemudian wajib pajak menyimpan catatan atau kertas kerja ketentuannya. Kemudian wajib membuat bukti potong dan memberikan kepada penerima penghasilan. Berarti ada bukti potongnya. Berarti siapa yang potong kalian setiap bulannya lapor, nanti ada bukti potong namanya yang apa namanya, kertas separuh itu yang warnanya kuning dari kantor pajak, nanti harus disimpan setiap diarsip. Nah, kemudian ada bukti pemotongan di pasal 21, yaitu pegawai tetap atau penerima pensiun berkala. Ini dibuat setahun, dibuat sekali setahun. Ini 1721 A1. A1 ini biasanya yang swasta. Kalau yang 1721 A2 ini yaitu PNS atau ASN. Nah, di sini ini dikeluarkan oleh si pemberi kerja, nanti kita laporkan setiap tahun per tanggal kemarin, tanggal 31 Maret 2023 kemarin. Kemudian selain pegawai tetap atau penerima pensiun,
berkala dibuatkan setiap ada pemotongan harus dibuat. Kemudian di sini ada juga ada bukti potong PTH pasal 21 tidak wajib dilampirkan dalam SPT tahunan. Ini artinya setiap pemotongan nanti direkam kembali, tidak harus dilampirkan, tapi di perhitungannya ada di SPT tahunannya. Kemudian kewajiban penerima penghasilan. Nah, ini kewajiban penerima penghasilan yang sebelumnya kewajiban pemotong. Ini wajib mendaftarkan diri ke KPP sama pegawai penerima pensiun sementara dan bukan pegawai tertentu yang membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan. Siapa di sini? Kalau misalkan suami tidak bekerja atau yang laki-laki tidak bekerja, yang bekerja itu yang perempuan menanggung anak maksimal 3, nanti harus ada surat keterangan di sini. Surat tanggungan kepada minimal sampai mana? Sampai kecamatan. Gitu. Itu bisa ditekankan sebagai tanggungannya. Kemudian wajib menyerahkan surat pernyataan ini tanggungan kepada pemotong pajak. Siapa? Nanti sebagai pemberi pekerja itu penghasilan atau sama yang instansi terkaitnya. Baik, kemudian cara menghitung pajak PPh pasal 21 atau 26. Bis. Ya, ini formatnya mas kalian ini sering saya gunakan untuk pelatihan di tempat lain di instansasi. Ini format PPh pasal 21. Tetap. Ada pegawai, kemudian tetap, tidak tetap, kemudian penghasilannya itu bulanan, harian. Kemudian di sini ada penghasilan itu dikurangi PTKP. Kemudian PPh bruto atau PTKP. Ini. Kemudian yang harian penghasilan bruto dikurangi 200.000. 200.000 itu berapa nih? Per hari, per pekan atau per bulan? Per bulan. Nanti akumulasi. Kemudian brutonya dikurangi 2,25 juta sampai 7 juta. Ini PTKP harian. Kemudian baik, kemudian pensiun. Ini formatnya untuk dana pensiun berkala. Ini langsung pengurangnya, yaitu penghasilan itu dikurangi PTKP. PTKP-nya berapa? Nanti PTKP itu maksimal tadi saya sampaikan, yaitu menanggungnya maksimal 3 anak atau 3 keluarga. Itu nanti mengurangi penghasilan. Ya, ini PTKP. Jadi kalau PTKP itu batas maksimalnya. Kalau di bawah PTKP ya berarti tidak dikenakan PPh nanti. Kalau di atas penghasilannya 5 juta per bulan, nanti berarti sudah kena objek pajak. Baik, kemudian bukan pegawai. Di sini ada formalisasinya itu berkesinambungan atau berkesinambungan X. Ini ada pasal 13 ayat 1-nya tidak berkesinambungan. Di sini biasanya yang menerima bahkan yang tidak aktif atau salah penerima penghasilan tapi tidak ada